Selamat pagi Sobat Milenial dan Gen Z, bertemu lagi dengan saya Dita Mustaqim di program POV Times. Dan saya tidak sendiri saat ini, saya sudah bersama dengan Editor-in-Chief Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya Mbak? Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang ya, sekarang udah mau pagi ke siang. Iya. Kita ketemu sama Senin lagi ya. Iya, Senin lagi udah menuju libur Kayaknya panjang. tuh kok tiba-tiba nanti nggak lama lagi, seminggu lagi kita sudah beralih ke tahun baru. Ya, aduh, time flies ya. Tapi di libur panjang ini, menuju libur panjang ini, kayaknya media sosial lagi ribut-ributan tentang kenaikan PPN 12% nih Mbak. Dan sebenarnya langsung ke pertanyaan aja ya Mbak ya. Ini bagaimana sih pandangan redaksi The Times terhadap banyaknya penolakan terhadap kenaikan PPN 12% ini Mbak? Ya, Adit dan juga Sobat Milenial and Gen Z, jadi friendly reminder POV Times ini memang bagaimana pandangan dari editorial atau redaksi The Times terhadap isu-isu yang hangat ya, yang menjadi perbincangan publik. Dan memang minggu-minggu ini tidak hanya di media sosial, tapi memang di media sosial kelihatan banget. Dan tentu saja di media, termasuk di The Times, banyak sekali kami memproduksi artikel-artikel terkait. Gini, pajak itu pasti nggak ada yang suka untuk apa namanya, untuk membayar ya. Jadi kalau bisa nggak bayar bayar pajak. Tapi warga negara yang bertanggung jawab itu pasti harus patuh bayar pajak. Tetapi PPN 12% ini muncul pemberlakuannya di tengah suasana yang tidak baik-baik saja. Bahkan pejabat-pejabat pemerintah juga mengingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. 2025 akan menjadi tahun yang berat juga buat APBN kita ya. Dan dunia juga mengalami seperti itu. Kemudian juga kelas menengah, bahkan Menko Airlangga Hartarto kan mengatakan bahwa kelas menengah itu turun sampai 50%. Jadi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, tidak hanya di industri, manufaktur, perusahaan tekstil yang bahkan kita liput juga Sritek, tapi di media ya, di media itu juga banyak sekali PHK ya. Dan PHK di media itu biasanya menggambarkan, bisa menjadi salah satu indikator sulitnya ekonomi. Karena apa? Media itu hidup dari iklan, ya, pemasukan iklan. Dan iklan ini adalah biaya promosi dari perusahaan, apakah swasta, apakah pemerintah, apakah BUMN. Nah, kalau misalnya revenue-nya turun, itu pasti ada masalah di si pemasang iklan, karena bisnisnya juga mungkin sedang tidak baik-baik saja, sehingga yang paling duluan di-cut itu biasanya itu adalah biaya promosi. Itu kejadian di setiap kali ada krisis ya, termasuk waktu pandemik. Nah, ini terjadi. Nah, jadi memang situasinya sedang tidak baik-baik saja, sedang terjadi ketidakpastian tentang nasib dari banyak orang, merasa nasibnya 2025 masih kerja nggak nih gitu ya. Lalu kemudian ada pemberlakuan PPN 12%. Pemerintah mengatakan ini adalah hasil dan adalah kewajiban dari implementasi undang-undang harmonisasi ya, HPP itu ya, bahwa harus diberlakukan. Ya, tetapi itu kan dibahasnya kalau saya nggak salah itu mulai dari Mei sampai sekitar September atau Oktober 2021 di tengah-tengah pandemik. Ya mungkin waktu itu kita nggak merhatiin juga. Kita sibuk dengan pandemik sih, kita nggak memperhatikan betapa dampaknya besar. Dan politisi dengan pemerintah pada saat itu sedang membahas rancangan undang-undang ini, masyarakat nggak memperhatikan karena semuanya pada saat itu sedang sibuk dengan urusan survive dari pandemik. Sehingga ini mulus aja gitu ya, mulus aja, itu yang terjadi. Nah, jadi memang IDN Times melihat bahwa mestinya pemerintah dan juga bekerja sama dengan partai politik di DPR, karena pembuatan undang-undang itu kan adalah antara eksekutif dengan legislatif, melihat meluasnya penolakan ini ya, meskipun kita juga melihat bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa insentif terutama untuk masyarakat bawah, tapi itu cuma 2 bulan, misalnya diskon listrik, kemudian bantuan pangan 10 kg ya, tapi cuma untuk Januari dan Februari ya. Sesudah itu apa, tetapi dampaknya itu sudah terasa sekarang, sudah harga-harga ini kan pajak ini, apalagi yang menyangkut PPN ini kan psikologisnya itu langsung
belum diberlakukan, Tapi itu gila. harga-harganya sudah naik Udah ya. naik semua. Jadi kalau misalnya harga barang pokok yang apa namanya kayak minyak goreng, minyak kita, kemudian tepung terigu tidak dinaikkan, 1%-nya itu ditanggung pemerintah, jadi tetap 11%. Itu tapi yang menjual merasakan bahwa dia harus membeli barang yang lain, itu juga naik lebih mahal. Ya, sehingga otomatis itu akan dia bebankan kepada yang dia jual, kepada konsumen, meskipun yang dia jual itu dikatakan oleh pemerintah itu termasuk yang diberikan insentif. Jadi yang 1%-nya itu DTP ditanggung pemerintah. Jadi efek psikologisnya itu sudah mulai terasa gitu. Ini yang menjadi concern dari kami di IDN Times, sehingga kami berharap bahwa semua pihak yang sebetulnya punya kewenangan kekuasaan untuk membuat kebijakan sekaligus meninjau apakah kebijakan tersebut merugikan warga, masyarakat banyak, itu benar-benar memperhatikan. Kamu lihat deh di Instagramnya Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani ini kan adalah menteri yang dari dulu dianggap inspiring, ya. Dianggap menteri yang baik ya, berprestasi dan penggemarnya tuh banyak idola ya. Iya, tetapi lihat apapun yang apalagi kalau misalnya postingan terakhir dia berkunjung ke Ditjen Pajak ya, melihat kerja dari anak buahnya, komentar di bawahnya itu nggak negatif semuanya. Artinya ya itu menjadi tolok ukur bagaimana perasaan dari masyarakat terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Berkaitan dengan masyarakat, Mbak, di masyarakat kan banyak simpang siur ya, Mbak, tentang barang dan jasa yang terkena PPN 12%. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah nih agar masyarakat ini tenang gitu, agar tahu jelas gitu, menurut Jadi gini, satu tadi yang saya sampaikan bahwa memang ini harus ditinjau, perlu ditinjau. Yang kedua, seandainya pemerintah pun masih bersikeras, karena kita juga melihat bahwa ada politisi-politisi yang muncul dalam artikel-artikel sponsor yang mendukung penggunaan PPN 12% ini ya. Itu ya komunikasinya harus lebih baik karena ini simpang siur. Jadi harusnya itu template dari komunikasinya itu sama. Kemudian dibuka ruang untuk interaktif, tanya jawab ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan PPN 12% ini bisa langsung dijawab ya. Ini yang menurut kami ya, kita di POV Times itu kurang sampai sekarang ya. Di antara kalau kita bicara off the record saja dengan pejabat-pejabat di lingkungan ekonomi itu ngomongnya bisa berbeda. Ada yang ngomong bahwa ekonomi baik-baik saja, ada yang ngomong bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Sedemikian sehingga ya komunikasi tentang PPN 12% ini juga menurut kita itu belum baik ya, mesti harus lebih baik kalau memang mereka mau bertahan dengan menerapkan ini per Januari 2025. Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat juga menolak ya, banyak sekali penolakan ya. Dan kalau kita lihat nih Mbak ya, salah satu politisi Gerindra juga nih menyebut undang-undang kenaikan PPN ini sebelumnya menjadi usulan PDIP. Nah, itu bagaimana pendapat redaksi? Kan politisi Gerindra ini seperti melempar bola panas gitu ke PDIP gitu. Ya. Gimana, Mbak? Jadi gini ya, kan pembahasan HPP ini ya itu disetujui oleh semua fraksi di DPR kecuali PKS. Jadi PDIP dan Gerindra termasuk yang menyetujui, ya. Nah, memang belakangan politisi Gerindra merespons kritik dari politisi PDIP. Beberapa tokoh PDIP meminta supaya ini ditunda dan segala macam dikritik ya. Mungkin saya menyebut misalnya Rieke Diah Pitaloka, kemudian Mas Ganjar ya. Nah, PDIP ini kan masalahnya adalah enabler utama dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 9,5 tahun. Semua undang-undang, inisiatif dari pemerintah, termasuk Omnibus Law, apa segala macam, revisi Undang-Undang KPK, termasuk yang ini, datang dari pemerintah, ya, kemudian diterima oleh DPR, dan PDIP itu menjadi istilahnya itu yang pemimpinnya, karena dia memang partai yang dengan jumlah kursi paling besar, ya. Jadi dia pembela utama
kepentingan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu tiba-tiba sekarang mentang-mentang dia sudah di oposisi, dia bersuara kritis. Tentu wajar kalau kemudian politisi Gerindra membalas dengan mengatakan bahwa loh, Anda itu adalah dulu yang mendukung ya, bahkan memimpin pembicaraan di pembicaraan pembahasan. Tetapi kok sekarang tiba-tiba kayak justru lepas tangan karena sudah ada sokol tidak di pemerintahan. Nah, buat rakyat ini menurut kami di EDR nggak penting ini, nggak penting karena apa? Baik PDIP yang enabler dari Presiden Jokowi selama 9,5 tahun, termasuk ketika mendorong pengesahan undang-undang ini, dan Gerindra sama-sama ada dalam kelompok partai politik yang mendukung pengesahan undang-undang HPP ini ya, termasuk menaikkan PPN 12% per 2025. Jadi justru sekarang adalah apakah pemerintahan Presiden Prabowo yang juga ketua umum dan juga pendiri Gerindra bisa membaca dan menyerap aspirasi dari masyarakat yang menolak dan kemudian memimpin upaya untuk gimana nih caranya, ya jadi udah nggak penting lagi mana yang benar PDIP atau Gerindra karena dua-duanya menyetujui. Yang nggak menyetujui cuma PKS pada saat itu ya, karena pada saat itu yang di luar koalisi mendukung Presiden Jokowi cuma PKS. Nah sekarang PDIP, jadi sekarang justru masyarakat menunggu bagaimana Gerindra bisa mengambil inisiatif, ya tentu bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk apa nih yang mesti dilakukan supaya aspirasi dari masyarakat banyak ini bisa ditampung karena insentifnya itu seperti tadi saya katakan, diskon 50% tarif listrik untuk up to 2.200 kafe, terus kemudian pemberian beras 10 kilo untuk 16 juta masyarakat miskin, tapi itu kan hanya Januari dan Februari. Habis itu apa? Padahal sekarang aja belum diberlakukan kenaikan, barang-barang itu udah pada naik karena ini sangat psikologis banget gitu ya. Nah ini yang kita menunggu Presiden Prabowo, kita berharap banget karena Presiden Prabowo kan selalu mengatakan pro rakyat, pemerintah harus pro rakyat. Nah ini adalah yang bisa menjadi contoh membuktikan omongan dari Presiden dan janji Presiden Prabowo bahwa pemerintahan pro rakyat dengan bagaimana caranya merangkul bersama-sama dengan partai politik yang ada, apalagi kali ini kalau sekarang 470 anggota DPR itu ada di koalisi yang mendukung Kimplas ya, mendukung Presiden Prabowo plus PDIP yang pasti akan setuju kalau ada penundaan atau apapun. Jadi sebetulnya 100% ya, 100% anggota DPR itu bisa bersama-sama dengan eksekutif, dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Prabowo, untuk meninjau kembali. Nah ini ada suara-suara katanya Pak Prabowo nih mungkin dibilangin bahwa ini kalau nggak diberlakukan ini bisa di-impeach nih karena melanggar undang-undang. Tetapi kan kalau memang untuk kepentingan rakyat 580 bersepakat bahwa ini memang harus bisa ditunda, ya nggak bisa juga di-impeach. Rakyat pasti akan membela Presiden Prabowo gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan, yang harusnya dilakukan. Dari tadi kayaknya yang disebutkan adalah peninjauan kembali atau penundaan. Tapi apakah sebenarnya bisa dibatalkan, Mbak? Gini ya, undang-undang yang bikin aturan, undang-undang yang bikin adalah manusia. Manusia-manusia itu melibatkan legislatif dan juga eksekutif. Kalau dibuat oleh manusia, ya bisa aja ditunda atau direvisi apapun bentuknya. Apakah direvisi ataukah bentuknya perpu? Kita nggak ahli ya soal itu, tapi ada banyak sekali ahli-ahli hukum yang ada di pemerintahan Presiden Prabowo ya, dan juga di DPR itu banyak juga ahli hukum, karena kan banyak juga yang ahli hukum. Kalau berpikirnya memang untuk kepentingan rakyat, pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Jadi kita nggak kekurangan orang pinter kok, tapi masalah mau nggak, beneran nggak, pro rakyat nggak, ini yang kita tunggu. Walaupun kayaknya kan ini udah masuk masa liburan ya Mbak ya, dan waktunya juga singkat, apakah masih bisa penundaan atau ada keputusan-keputusan seperti itu? Saya nggak mau jawab pertanyaan itu ya, karena saya bukan kita di media itu seharusnya nggak diminta solusi, ya.
kita menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari publik. Aspirasi dari publik keberatan terhadap penerapan PPN 12. Silakan pemerintah dan DPR menangkap aspirasi ini, ya. Kalau kemudian harus dibuat revisi, penundaan, apapun, ya itu mereka bicarakan dan mereka eksekusi. Dalam kasus-kasus sebelumnya bisa kok pembahasan suatu hal dilakukan dengan cepat ya. Iya. Kemarin kalau tidak di demo tanggal 22 Agustus kejadian itu apa namanya revisi undang-undang pilkada ya, itu kurang dari 1 minggu tuh, ya kan? Tapi ternyata karena waktu itu Pak Prabowo, Presiden Prabowo mendengarkan suara dari rakyat yang keberatan kalau misalnya DPR mengacak-acak putusan MK. Nah, akhirnya kemudian kan nggak jadi. Nah, jadi sebetulnya ini soal kemauan politik, soal keberpihakan kepada rakyat. Nah, ini yang sedang ditunggu, buktinya mana. Dan mungkin kita tunggu aja keputusan dari pemerintah ya Mbak ya. Semoga aja Prabowo dan pemerintahannya di Kabinet Merah Putih bisa ya, kita berharap kepada apa namanya empati dari Presiden Prabowo dan para politisi kita. Karena kali ini kita optimistis bahwa 100% anggota DPR itu akan mendukung kalau memang ada upaya-upaya untuk memberikan kebijaksanaan yang lebih dan keberpihakan kepada rakyat yang lebih banyak ya. Karena ini gini, soal pajak ini muncul juga di tengah begitu banyak kritikan terhadap aparat ASN ya. Polisi banyak beberapa kasus ya, mereka digaji. Orang jadi berpikir, wah gue bayar pajak tapi ternyata uang pajak gue dipakai untuk hal-hal gini, untuk proyek-proyek yang kepentingan publik dan rakyatnya itu tidak ada gitu. Plus ini ditambah pula lagi. Jadi ini mestinya tuh apa ya, rasa kebatinan dari masyarakat itu mbok ya didengar gitu. Ya kita tunggu saja keputusan dari pemerintah ya Mbak. Semoga kenaikan PPN 12% ini bisa dibatalkan, direvisi atau ditunda. Kita tunggu empati dari pemerintahan Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Dan terima kasih kepada Mbak Uni Lubis. Dan juga DPR. Ya, dan juga DPR, empati dari DPR. Terima kasih kepada Mbak Uni Lubis sudah hadir di PO Vitamis hari ini. Saya Rita Mustaqim mengucapkan Selamat Natal dan selamat tahun baru. Sampai jumpa.